Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali, kita mau datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya ajak kita berdiri bersama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Dengan segala puji dan hormat, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini kami boleh menikmati akan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu ya Bapa, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk kami bersekutu di rumah-Mu ini ya Bapa, untuk kami boleh bersama-sama mengucap syukur, menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sudah menyertai kami di dalam segala aktivitas kami sepekan yang sudah kami lewati Tuhan. Walaupun ada juga masalah maupun pergumulan yang kami hadapi, namun Engkau selalu memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan ya Bapa, sehingga kami boleh melewati semuanya ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Bapa, biarlah Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengandalkan Engkau, terus berserah dan berharap hanya kepadamu saja ya Bapa, karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan semuanya ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan agar supaya kami dengan seluruh jemaat Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, ingin menyembah Engkau Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Kau ampuni segala dosa kami Tuhan, ampuni segala apa yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang sering mendukakan hati Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau mau ajar kami untuk kami boleh terus untuk selalu berserah dan berharap hanya kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan akan anak-anak-Mu Tuhan yang belum tiba di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau juga akan terus sertai mereka, percepat langkah mereka Tuhan, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang akan melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi mereka satu persatu Tuhan, Kau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik itu WL, para singer dan juga pemain musik, usher kolektan, dan juga untuk tim multimedia, guru-guru sekolah minggu di bawah Tuhan, dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kau urapi mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan, mereka memberikan dengan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan, mungkin dalam kondisi kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, kuasa pilur Yesus Tuhan yang akan menjamah setiap bagian-bagian yang sakit ini ya Bapa. Sehingga di minggu mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk datang ke rumah-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan akan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan, baik itu ibadah raya maupun ibadah anak-anak di lantai bawah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan. Selamat pagi, shalom semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di tempat ini bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Dia, karena Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada kita melebihi apapun. Kita juga mau memberikan semua yang kita punya, semua yang terbaik dari hidup kita. Kita memberikan kepadanya. Biarlah hanya Dia yang menerima kemuliaan kita.
kami ya Bapa. Kami memberikan semua yang berharga dari hidup kami ya Bapa hanya untuk-Mu. Karena Engkau yang selalu bersama kami. Kasih-Mu melebihi dari apapun ya Bapa yang ada dalam dunia ini. Kami mau terus mengucap syukur ya Bapa kami mau selalu terus meninggikan nama ya Bapa. Kiranya Engkau sertai kebaktian ini ya Bapa. Sampai pada akhirnya kami menserahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita mau katakan Dia adalah Allah yang sanggup mengubah semua, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kita mau katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan
karena kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Dia adalah Tuhan yang mulia yang turun ke dunia untuk menghapus segala dosa kita. Kita tidak mau kompromi lagi dengan dunia ini, kita mau hidup bagi Dia dan untuk Dia. Amin. Engkau Tuhan yang mulia,
sebelumnya kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman-Nya. Dia Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita dan kita juga mau memberikan hidup kita untuk Dia. Biarlah hati kita tetap menyembah Dia. Biarlah mata kita tetap memandang Dia. Karena dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Kami menyadari Tuhan ada begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tawaran dunia ini yang mencoba untuk menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kadang-kadang mungkin kalau kami mengukur dari kacamata jasmani kami dan logika berpikir kami sudah tidak mampu melewatinya. Tetapi kasih-Mu yang selalu mengingatkan kami sehingga kami terus akan melangkah dengan komitmen tidak akan pernah menjauhkan diri kami dari kasih-Mu, dari hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami akan menungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu dan kuduskan hamba-Mu, sehingga setiap yang diperkatakan dari bibir mulutnya berasal daripada Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan ampuni dan jamah setiap kami juga, lawat kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oke, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kita akan baca ayat 1 sampai 3, lalu kemudian ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Adapun tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah memberi yang terbaik. Saya akan bacakan buat kita. Judul dari perikop ini adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada akhir tahun 2018 ada satu lagu sejak diluncurkan dengan begitu cepat langsung menjadi trending nomor 3 di negara kita. Adapun judul lagu itu adalah Harta Berharga. Ada yang tahu lagu ini? Enggak ya? Lagu ini dinyanyikan oleh BCL yang dikarang oleh Arswendo Atmowiloto. Itu seorang yang sangat terkenal, ya. Nah, saya coba untuk membaca syairnya. Judulnya adalah Keluarga Cemara. Ini untuk film Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak. Selamat pagi abah. Sentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak. Terima kasih abah. Untuk tampil perkasa bagi kami, putra-putri yang siap berbakti. Saya kira syair lagu ini merupakan ungkapan, bahkan mungkin harapan dari orang-orang yang berproses, baik mereka yang sudah berproses mengalaminya,
ataupun mereka mungkin yang belum mengalaminya. Dan mereka berpikir, mereka merasa, mereka mengalami bahwa yang terpenting dalam hidup mereka adalah keluarga. Kenapa saya mengatakan berproses secara benar? Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tetapi tidak dapat berproses dengan benar, mungkin disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tentu faktor pertama adalah faktor pendidikan, faktor kedua adalah faktor respon dari anak tersebut, karena anak memiliki respon yang berbeda-beda terhadap perlakuan dan didikan orang tua mereka, ataupun mungkin situasi ekonomi yang terjadi dalam lingkungan mereka, keluarga mereka, bahkan tidak kalah juga adalah lingkungan di mana mereka tinggal dan tumbuh, itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Tetapi mereka yang berproses secara benar, maka mereka tentu akan menempatkan keluarga menjadi bagian yang sangat penting yang tidak bisa melebihi apapun dalam kehidupan mereka. Kecuali tentu Tuhan ya, kita tentu Tuhan adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Namun demikian itu tidaklah mudah untuk dijalani. Dalam menjalani hidup, keluarga punya peran penting dan berharga dalam kehidupan setiap orang. Sebab pada rentang waktu tertentu, mungkin kita sangat merasa nyaman, sangat merasa tentram bersama tinggal di dalamnya. Walau kadang-kadang mungkin ada saat-saat tertentu, kita tidak bisa menerima fakta-fakta, kenyataan yang terjadi dalam keluarga karena tidak sesuai dengan harapan kita ataupun yang kita pikirkan. Kadang-kadang ketika kita masih tinggal bersama dengan keluarga, kita tidak merasakan ternyata begitu besarnya makna keluarga itu bagi kita. Tetapi ketika kita sudah pergi jauh, ataupun mungkin orang yang kita sayangi dalam keluarga sudah tidak lagi bersama dengan kita, di situ kita baru menyadari ternyata begitu pentingnya, begitu berharganya keluarga dalam kehidupan kita. Nah, kalau keluarga begitu penting, keluarga itu, keluarga inti adalah ayah, ibu, dan anak. Ya, kalau keluarga itu begitu penting buat kita, apakah itu suami, ataukah itu istri, ataukah anak, atau orang tua. Lalu apa yang terjadi dengan kehidupan Abraham ini? Bukankah ini menjadi satu peristiwa yang sangat mungkin menggetarkan, bahkan mungkin menjadi satu pertanyaan, beban yang begitu berat dalam kehidupan Abraham. Di usia 75 tahun, ketika Abraham tinggal dengan keluarga di tempat dia dibesarkan bersama dengan keluarga besarnya, Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar dan aku akan memberkati engkau. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Dengan taat, dengan keyakinan, dengan perjuangan dia melangkah. Dan salah satu janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham tadi adalah menjadikan dia sebagai bangsa yang besar dan punya keturunan yang banyak. Sampai kemudian dia tiba di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. 25 tahun. Dia tidak melihat janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Dan baru kemudian di usia yang ke-100 tahun. Lahirlah bagi Abraham dan Sarai seorang putra yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat diharapkan. Dan mereka berpikir inilah penggenapan janji Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Sebab kita sudah punya anak bernama Ishak. Sukacita, kebahagiaan, gelak tawa, tangisan mungkin ada di dalam keluarga yang mewarnai kehadiran Ishak di tengah-tengah mereka. Mereka punya harapan bahwa inilah kelak
yang menjadi generasi penerus buat keluarga ini yang akan melanjutkan keturunan mereka. Karena pada zaman itu keturunan begitu sangat penting dalam keluarga. Itu sebabnya bagi orang Yahudi itu seperti orang Batak, banyak rezeki, banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Sampai makanya ada orang tua yang punya anak 17. Ini fakta, saya punya keluarga, saudara, punya anak 17 Bapak Ibu. Berbeda dengan anak-anak masa kini, 2 anak itu sudah berat banget ya. Kalau zaman dahulu, 17 pun itu tidak jadi masalah. Nah, itu sebabnya peristiwa ini menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan dalam kehidupan mereka. Mereka merawat Ishak, mereka membesarkannya dengan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi di usia remaja Ishak, menjelang dia dewasa, Tuhan berfirman kepada Abram. Dia katakan di sini firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal ini yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apakah ini berita membahagiakan? Tentu saja tidak. Apakah ini berita yang ditunggu-tunggu? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya. Apa yang didengarkan oleh telinganya membuat hatinya tercabik-cabik. Seperti godam yang ditimpakan di atas bahunya. Sebab mimpi yang dia bangun selama ini. Harapan yang dia miliki selama ini. Cita-cita yang dia inginkan bahwa dia kelak memiliki keturunan yang banyak. Tetapi kini satu-satunya anak yang dicintainya. Yang membawa kebahagiaan dalam keluarganya. Ternyata Tuhan minta. Ini merupakan satu permintaan yang sangat berat. Barangkali kalau tidak berpikir dari sudut pandang iman dan tidak lagi melihat pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ini merupakan permintaan yang terlalu berlebihan. Dan kadang-kadang ketika Tuhan berfirman kepada kita untuk meminta sesuatu kepada kita. Kita mencoba untuk merasionalisasikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang Tuhan minta dan Tuhan harapkan dalam kehidupan kita supaya kita terluput, tidak usah melakukan ataupun mentaati apa yang Tuhan mau dengan berbagai macam alasan yang kita buat. Kalau begini, bukankah itu dan lain sebagainya. Tetapi sama seperti Tuhan Yesus ketika bergumul di Taman Getsemani. Sebelum dia menghadapi siksaan dan hinaan dan pergumulan yang begitu berat. Apa yang dilakukan oleh Abram? Dalam ayat yang ketiga berkata, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abram. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Apakah respon Abraham ini dilakukan tanpa berpikir panjang? Saya kira tidak mungkin. Dia berpikir panjang. Dia mencoba untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Tetapi ada satu kalimat yang diulang berkali-kali dalam pasal ini. Dia pergi ke tempat yang dikasih tahu Tuhan kepadanya. Ya, di sini dikatakan dia pergi ke tempat yang akan ditunjukkan, dikatakan oleh Allah kepadanya. Pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Abram tinggal di daerah Negeb. Sampai sekarang masih ada Negeb, ada pegunungan Negeb namanya. Jadi kalau kita berjalan dari perbatasan Mesir Israel di Taba menuju ke Yerusalem,
maka kita akan melewati satu pegunungan yang disebut dengan pegunungan Negeb di sebelah barat Laut Mati. Itu panjang dan mereka ada di sekitar sana. Tetapi dia melangkah. Dapat dibayangkan bagaimana beratnya pergumulan Abraham pada saat itu. Sebagai seorang ayah, selama ini mungkin dia sudah mempersembahkan banyak korban. Karena dia sudah terbiasa membuat mezbah bagi Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan. Tetapi permintaan Tuhan pada hari ini bukan untuk mempersembahkan korban, apakah itu lembu atau sapi, apakah itu juga kambing atau domba ataupun burung. Tetapi justru yang harus dipersembahkan sebagai korban bakaran adalah anaknya sendiri. Saya kira Abraham sepintas akan berpikir, ternyata Tuhan yang saya percaya selama ini, Tuhan yang saya taati selama ini, Tuhan yang saya kenal selama ini, Tuhan yang sudah memelihara saya selama ini, ternyata kelihatan menjadi Tuhan yang berbeda. Kenapa kelihatan menjadi Tuhan yang berbeda? Yang pertama, dia tidak melihat lagi Tuhan sebagai pribadi yang setia pada janjinya. Kenapa? Karena berangkat dari peristiwa ini, Tuhan berkata kepada Abram, baik dalam Kejadian pasal 12, tetapi juga dalam Kejadian pasal yang ke-22, Tuhan berjanji, aku akan menjadikan bagimu menjadi satu bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak. Tetapi justru, bagaimana mungkin keturunannya akan menjadi banyak? Sebab anak satu-satunya yang Tuhan berikan, dia punya saat ini, lalu Tuhan minta. Bukankah itu bertolak belakang? Bukankah itu sangat kontradiksi antara janji dan kenyataan? Seringkali memang kita hadapi dalam hidup kita seperti itu. Antara janji Tuhan dan kenyataan, seringkali kita lihat berbeda. Dari sudut pandang kita, dari realita yang kita lihat, dari pengalaman kita, dan seringkali itu membuat kita menjadi tawar hati, menjadi kecewa, bahkan mungkin berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan lakukan ini? Apakah mungkin tidak lebih baik saya meninggalkan Tuhan? Karena apa yang Tuhan janjikan berbeda dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan berjanji akan menyertai, Tuhan berjanji akan memberikan berkat, Tuhan berjanji akan menolong. Tetapi kenapa sekarang realitanya begini? Dan ini menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan. Yang kedua, kenapa menjadi Tuhan yang berbeda? Karena ternyata dia tidak melihat lagi Tuhan sebagai pribadi yang penuh kasih, tetapi justru sebagai Tuhan yang pencemburu yang telah merampas kebahagiaannya dan sukacitanya. Apakah Tuhan cemburu? Karena Abraham sangat mencintai anaknya. Karena Abraham sudah merawat anaknya dengan baik. Karena dia berharap kepada anaknya. Karena dia sangat menantikan saat-saat kelak kemudian Ishak akan mempunyai anak. Dia akan punya anak cucu dan Abraham akan melihat itu. Tetapi justru Tuhan mengatakan dengan sangat jelas supaya mempersembahkan anak yang engkau kasihi. Dia minta anak yang Abraham kasihi. Apakah itu bentuk kecemburuan dari Tuhan? Apakah itu bentuk iri dari Tuhan? Bisa aja muncul. Kadang-kadang kita menjadi orang seperti itu. Kita mulai berpikir negatif, kita mulai meraba-raba, kita mencari-cari. Kenapa Tuhan? Apakah karena Tuhan cemburu? Apakah Tuhan karena tidak lagi saya perhatikan sepenuhnya? Apakah karena perhatian saya sudah berikan kepada Ishak, lalu kemudian Tuhan ingin mengambil dia daripadaku untuk mengalihkan perhatianku kembali? Mungkin kita bisa saja mengalami hal seperti itu. Yang ketiga, kelihatannya ia tidak lagi melihat Tuhan sebagai pribadi yang murah hati, tetapi menuntut terlalu banyak. Loh, kenapa? Ini kita berpikir dari logika. Menuntut terlalu banyak. Kembali kepada apa yang saya ungkapkan di awal tadi. Pada usia 75 tahun, pada saat dia sudah menjadi seorang sukses, dia hidup bahagia, tinggal dengan keluarganya semua, dengan kerabatnya, usahanya sudah berhasil. Lalu Tuhan mengatakan, tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu, rumah bapamu dan ibumu, dan pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia taat.
lakukan itu. Walaupun Abraham tidak melihat apapun di depan matanya. Tetapi dia mengikuti Tuhan. Tapi sekarang menjadi dilema yang sangat sulit. Ketika Sarah marah melihat Ismail, tidak diceritakan secara detail dalam Alkitab apa penyebab marahnya, tapi Ismail bermain dengan Ishak. Lalu kemudian membuat Sarah marah, lalu Sarah berkata, usir sekarang dia. Dan Abraham pun mengikuti permintaan Sarah dan mengusir Ismail. Itu tidak menjadi beban yang begitu berat bagi dia walaupun itu adalah anaknya dia. Tetapi oleh karena Ismail bukan anak perjanjian, maka dia tidak terlalu berat untuk melepaskannya. Tetapi bukankah Ishak adalah anak perjanjian yang diberikan oleh Tuhan? Tetapi kenapa harus Tuhan minta? Itu terlalu berat. Itu terlalu besar. Itu terlalu berlebihan. Pergumulan Abraham kali ini membuat hatinya tergoncang. Sebab ia harus diperhadapkan dengan pilihan yang berat, tetapi harus dipilihnya. Pilihan yang berat, tetapi harus dipilihnya. Saya kira situasi ini hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia tahu persis apa yang akan dialami. Dia tahu persis penderitaan yang akan terjadi dan ditimpakan kepadanya. Itu sebabnya ketika dia tahu itu, lalu dia berkata, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini, penderitaan ini, lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Yang berbeda adalah Abraham tidak tawar-menawar dan mengungkapkan isi hatinya dalam kisah ini. Tetapi yang jelas sudah pasti itu merupakan dilema yang sangat berat. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus lakukan itu. Kenapa? Karena itu datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang memang kenapa kita sulit untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Karena kita tidak menyadari itu datangnya dari Tuhan. Karena kita tidak menyadari bahwa semua yang kita punya adalah miliknya Tuhan dan dititipkan kepada kita. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana Abraham bertindak untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan? Kalau saya mau bertanya kembali bagi orang tua, apa yang paling berharga bagi orang tua? Tentu adalah anak. Ya, tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Walau kadang-kadang anak itu semua kita pernah jadi anak ya. Belum tentu memahami kadang-kadang apa yang diinginkan oleh orang tua. Dan kadang-kadang ketika kita tidak memahami apa yang diinginkan oleh orang tua, kita tidak berpikir bahwa yang paling kita ini adalah yang paling berharga buat orang tua. Padahal kita tidak perlu bertanya, tidak perlu diragukan lagi bahwa yang paling berharga buat orang tua adalah anak. Tapi beda dengan orang tua masa kini ya, maksudnya bukan begitu, pernikahan masa kini. Sekarang ini kan banyak pernikahan-pernikahan mereka merasa berat untuk memiliki anak. Kenapa begitu? Karena dunia yang dihadapi sekarang ini semakin berat dan semakin sulit. Ya, sehingga berpikir kalau punya anak nanti punya beban berat, punya masalah. Menikah saja udah punya masalah. Makanya selalu saya mengatakan dalam konseling pranikah, kalian mau menikah? Iya, udah siap menambah masalah. Menikah sudah menambah masalah. Memang kan betul teman. Saya sendiri punya masalah saya sendiri. Saya berdua dengan istri saya, berarti masalah saya jadi 2. Saya punya anak 3, masalah saya jadi 5. Jadi masalah dalam hidup. Lalu mana yang harus kita pilih? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Bagaimana dia bersikap atas permintaan Tuhan. Yang pertama adalah dia memberi yang terbaik meski dengan perjuangan yang berat. Sudah mau memberi tapi masih mau berjuang. Sebelum saya lanjut ke sana. Kalau Bapak Ibu mau memberi tapi harus berjuang dan berusaha juga. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Sudah mau memberi, sudah mau menolong, tetapi justru harus berjuang memberikannya. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda.
pemberian itu aja udah berat, tapi juga harus berjuang. Ini kan dia mau mempersembahkan Ishak satu-satunya, anak yang paling dikasihinya. Dan sekarang dia harus berjuang untuk memberikannya. Kenapa saya mengatakan harus berjuang untuk memberikannya? Yang pertama, saya mengatakan tadi bahwa Abraham itu tinggal di tanah Negeb. Ya, tanah Negeb. Para penafsir mengatakan itu lebih kurang, saya nggak pernah ngukur memang. Jadi, tapi itu perjalanan kira-kira ke Yerusalem lebih kurang sekitar 2 sampai 2,5 jam. Ya. Ada beberapa penafsir mengatakan lebih kurang 140 kilometer. Tapi kemarin iseng-iseng saya tanya Mbah Google. Saya tanya, Mbah Google, saya bilang, berapa jarak antara tanah Negeb ke Yerusalem? Kenapa saya mengatakan Yerusalem? Nanti sebentar dulu. Lalu dia tanya, jarak antara tanah Negeb ke Yerusalem adalah 205 kilometer dan dapat ditempuh dalam jangka waktu 2 jam 50 menit. Nah, dijawab itu. Nah, saya mau bandingkan Bapak Ibu. Dari Laut Mati menuju ke Yerusalem itu lebih kurang 1 jam lebih. 1 jam 25 menit. Ya, berarti dari Laut Mati tempat biasa orang nginep sampai ke tanah Negeb itu panjang banget tuh tanah Negeb. Mungkin lebih kurang 1 jam. Berarti paling tidak 2,5 jam lebih. Kenapa saya mengatakan ke Yerusalem? Nah ini saya mau garis bawahi. Karena tempat yang ditentukan oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah di Gunung Muria. Gunung Muria itu sekarang ini adalah kota tua Yerusalem dan konon katanya itu tempat yang sekarang disebut dengan Dome of the Rock. Di sebelahnya tembok ratapan. Jadi Dome of the Rock itu masjid yang kubah emas. Di tengah-tengah Dome of the Rock ini itu ada batu. Konon katanya, ini menurut tradisi, kan kita tidak tahu persis kayak apa lagi. Karena itu sudah dibongkar lagi. Saya masuk ke terowongan Western Tunnel namanya, terowongan kota tua Yerusalem. Jadi biasanya kita bayar itu, kalau nggak salah waktu itu $7-8. Kita menelusuri terowongan Western Tunnel namanya, tembok barat. Jadi itu udah sampai ke dalam, itu sudah 3 tingkat. Jadi kota itu sudah 3 tingkat. Kota yang sekarang itu adalah sudah urukan yang ketiga. Bisa dibayangkan. Jadi zamannya Abraham sampai Daud, lalu kemudian dihancurkan, diuruk lagi sampai sekarang yang ketiga. Ya. Nah, itu adalah Gunung Muria yang berseberangan dengan Gunung Zaitun. Ya, berseberangan dengan Gunung Zaitun. Jadi itu jaraknya cukup jauh. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, Abraham harus membawa kayu tadi. Abraham harus membawa bujangnya. Abraham harus membawa perlengkapan untuk itu. Dan panjang perjalanan itu, bahkan kalau dalam pembacaan kita tadi dikatakan, keesokan harinya, bahkan ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Berarti mereka sudah berjalan selama 3 hari. Hanya untuk mempersembahkan korban, barangkali secara normal kita bisa bertanya begini, Tuhan, apa Tuhan itu kurang kerjaannya? Sudah minta anak satu-satunya yang paling disayang, sekarang harus pergi perjalanan 3 hari lamanya, harus melewati lembah dan gunung. Kenapa saya mengatakan lembah dan gunung? Kalau kita bicara tentang tanah Negeb, itu merupakan dataran rendah yang hampir mirip dengan Laut Mati. Laut Mati itu berada 400 meter di bawah permukaan laut, sementara Yerusalem itu adalah 800 meter di atas permukaan laut. Itu artinya 1.200 meter mereka harus naik. Berat enggak Bapak Ibu? Berat. Ini berat. Sudah mau mempersembahkan anak satu-satunya, harus berjalan 3 hari 3 malam, harus melewati padang gurun dan harus mendaki gunung. Karena kalau dari Yeriko, dari Laut Mati menuju ke Yerusalem itu mendaki. Nah, Tuhan,
yang seperti apa sebenarnya yang aku lihat sekarang? Yang merepotkan. Yang membuat susah. Memberi aja sudah berat, sekarang harus berjuang. Makanya kadang-kadang orang berpikir gini, ketika mau memberi capek-capek amat, memberi aja sudah syukur, masih dibuat repot, tambah masalah. Kadang-kadang kan akhirnya kita tidak memberikan yang terbaik ya. Karena kita, contoh misalnya, kita melayani. Kita udah janjian latihan, jam 7 ini contoh. Tapi kemudian kita mau melayani jam 7, itu sudah merupakan pengorbanan dalam tanda petik. Tapi kita tungguin teman kita, gak kunjung datang juga. Sudah mau melayani, kok begini? Atau barangkali dalam satu program gereja membutuhkan dana. Kita sudah mau memberi, tetapi masih ada yang komen. Saya sudah mau memberi, masih aja ada orang yang komen. Masih ada orang yang tidak suka. Masih ada banyak orang yang seperti ini. Dan itu merupakan tantangan. Ini 2 kali lipat. Tetapi meskipun itu merupakan tantangan yang berat, memberi harus dengan perjuangan yang berat. Tetapi dia tetap lakukan itu. Abraham tidak bersungut-sungut. Abraham tidak menggerutu. Abraham tidak protes kepada Tuhan. Meskipun dalam situasi yang sulit. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa jalan untuk memberi yang terbaik seringkali membuat batin kita tercabik-cabik. Kita seperti berdiri di 2 perahu besar. Satu kaki kita mungkin berada pada perahu yang satu, dan satu kaki kita lagi masih tinggal di perahu yang satunya. Karena kita berada di persimpangan jalan antara perahu A atau perahu B. Saya mau terlibat pelayanan atau tidak. Saya mau memberi kepada Tuhan atau tidak. Saya mau membantu atau tidak. Kita berada di persimpangan jalan. Yang mana yang mau kita pilih? Tetapi kita belajar dari Abraham. Dia mau memberikan yang terbaik meskipun harus berjuang. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Abraham dengan memberi yang terbaik? Dia melakukannya karena dia percaya dan mengenal Tuhan. Ya. Dia percaya dan mengenal Tuhan. Pada hari ketiga dikatakan sampailah mereka di satu tempat. Lalu dia melihat dari jauh Gunung Muria. Ya. Dan ketika Abraham menengadah pandangannya dan dilihatnya tempat yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Kemudian ia berkata kepada hambanya, dalam pembacaan kita tadi, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah ini saya coba kita gali Bapak Ibu. Di sini dikatakan kalian tinggal di sini, aku dengan anak ini. Dia sebutin tuh, dia tidak mengatakan aku dengan anakku. Karena mungkin dia berpikir dia tidak layak untuk memanggilnya anak. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Ada kalanya memang kita seperti itu. Karena kalau kita terlalu pegangin, kita tidak akan pernah bisa merelakannya. Kita tidak akan pernah melepaskannya. Ya. Nah, lalu kemudian yang sangat menarik adalah dia katakan, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami, bukan dia mengatakan saya akan kembali kepadamu. Enggak, tetapi kami akan kembali artinya Abraham dengan Ishak akan kembali kepada mereka. Apa artinya ini? Itu artinya bahwa dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Tetapi apakah dia ragu untuk mempersembahkan korban? Tidak. Apakah dia ragu akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Tidak. Apakah dia kemudian sudah tahu bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu? Enggak. Belum tahu. Tapi justru ini berbicara didasarkan kepada keyakinan dan kepercayaan oleh karena dia sudah mengenal Tuhan. Oleh karena dia percaya kepada Tuhan, justru kepercayaan inilah, keyakinan inilah yang didasarkan kepada pengenalan akan Tuhan. Makanya dia lakukan itu dan dia berkata, kami akan kembali kepadamu. Ini kontradiksi Bapak Ibu, antara logika dengan iman. Kenapa sih mengatakan antara logika dengan iman? Logikanya kan Tuhan bilang persembahkan ini
Ishak anak yang kau kasihi di Gunung Moria sebagai korban bakaran. Tetapi kontradiksi yang lain adalah secara iman dia mengatakan kami akan kembali kepadamu. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, kalau dia tidak mengenal Tuhan, maka ungkapan ini akan berbeda. Dia akan berkata, aku akan kembali kepadamu. Dalam hati gejolak yang begitu berat. Karena anakku yang satu ini tidak akan lagi bersama dengan aku. Karena Tuhan yang pencemburu itu, Tuhan yang aku kenal, yang sudah berubah itu, sekarang dia minta untuk aku bakar. Tapi justru keyakinan ini yang membuat dia. Makanya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melangkah dalam iman kita, dalam perjalanan kita, meskipun kita tidak tahu, oleh karena kita percaya kepada Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Kita juga bisa memberi kepada Tuhan, apakah itu waktu kita, apakah itu uang kita, apakah itu tenaga kita, apakah itu pikiran kita, karena kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi kalau kita hanya berorientasi pada diri kita sendiri, apalagi kita tidak mengenal Tuhan, maka mustahil kita bisa percaya kepadanya. Kenapa orang bisa melayani dengan sungguh-sungguh? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka bisa tenang dalam kehidupan mereka? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Karena mereka yakin bahwa Tuhan ada di situ. Makanya Bapak Ibu salah satu contoh yang sederhana. Saya dimanapun berada, kapanpun, dalam situasi apapun, saya jarang ketakutan. Apalagi takut kepada hantu. Enggak pernah takut saya. Kepada hantu, kepada setan, kepada genderuwo, itu saya enggak pernah takut. Ya. Yang saya takutkan cuma saya pernah cerita mungkin. Dua. Yang pertama adalah orang gila atau orang mabok. Yang kedua adalah ular. Karena saya punya pengalaman yang tidak enak dengan ular. Ya. Nah, kalau setan enggak pernah takut. Tapi saya pernah takut sekali Bapak Ibu naik pesawat. 2 kali. Ini saya pernah naik pesawat 2 kali takut. Takut yang pertama itu adalah saya bawa rombongan ke Israel, kami naik Etihad. Penerbangan dari Jakarta ke Abu Dhabi itu aman-aman saja. Lalu kemudian berganti pesawat di Abu Dhabi. Dan pesawat itu harus terbang lagi jam 2 pagi. Kami sudah di pesawat Bapak Ibu. Dan kemudian itu pesawat sudah meninggalkan tempat dia parkir dan tinggal mau terbang. Tiba-tiba Bapak Ibu mati mesinnya. Bunyi dihidupin, ngok gitu mesinnya. Udahlah mati saya, heboh semua udah peserta, Pak gimana ini. Jam 5 pagi Bapak Ibu, setelah 3 jam kami terbang. Saya ngelihat Bapak Ibu, saya di jendela, karena saya biasanya milihnya. Saya ngelihat itu gunung batu Bapak Ibu. Karena saya berfokus kepada gunung batu di bawah itu, saya berpikir gini, kalau mati mesinnya, matilah semua. Bayangkan, karena barusan mati 3 jam loh Bapak Ibu. Dan pesawatnya sama. Saya nggak tahu juga kenapa nggak diganti, sudah seperti itu. Gitu. Nah itu saya pernah takut Bapak Ibu. Yang kedua, saya waktu sama Benaya penerbangan dari Silangit menuju ke Jakarta, tiba-tiba ada turbulensi Bapak Ibu. Saya nggak takut mati sendiri, tapi saya ingat anak saya di sebelah kanan saya. Itu tiba-tiba anjlok gitu, jantung saya mau copot Bapak Ibu. Saya bilang ini, Tuhan kalau saya sendiri nggak apa-apa, tapi ini anak masih kecil, masih muda, masa depannya masih panjang. Gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kita untuk kehilangan sesuatu itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau kita menyadari bahwa hidup kita dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu ada beserta dengan kita. Apapun yang terjadi saya kira kita tidak akan takut. Mau ada dalam kegelapan, mau ada di puncak gunung dimanapun. Kita lakukan bagian kita tidak perlu takut. Mau kita melepaskan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita tahu itu dari Tuhan dan hidup kita miliknya Tuhan. Tapi ketika kita berpikir bahwa itu miliknya saya, itu usahanya saya, itu adalah yang saya cintai, itu yang saya kasihi, itu berharga buat saya, ya udah Tuhan gak peduli. Yang ketiga, bagaimana Abraham bersikap untuk memberi yang terbaik. Pemberian itu adalah menunjukkan kadar iman kita. Menunjukkan kondisi iman kita. Kenapa saya berkata seperti itu? Waktu mereka berjalan mendaki gunung itu
Ishak bertanya kepada Abraham. Ini pertanyaan saya kira yang tidak pernah diharapkan oleh Abraham. Selama 3 hari melangkah berjalan dari tanah Negeb menuju ke Gunung Moria, beban itu, godam itu begitu berat. Dan tentu dia berpikir jangan sampai anakku ini bertanya kepadaku. Apa pertanyaannya? Coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "ya anakku." Bergetar enggak Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini kalau Bapak Ibu dipertanyakan seperti ini? Lalu kemudian bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Lalu di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Ini pertanyaan yang menusuk. Dia bilang, "Pak, kan kita mempersembahkan korban, Pak." "Iya. Di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Dombanya mana, Pak?" Wah, ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh Abraham. Tetapi kemudian sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan," walaupun mungkin bibirnya mungkin kayak gini sudah ya, karena bergetar ya. "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Mungkin ini pertanyaan yang begitu berat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sudah banyak korban yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan. Sudah banyak ketaatan yang dilakukan oleh Abraham kepada Tuhan. Tetapi hari ini justru dia harus mengorbankan anak-anaknya sebagai korban bakaran. Dan kini anak itu bertanya, "Pak, mana korbannya?" Jangankan korban, kita punya anak, misalnya kita tidak punya uang, lalu minta makan. Gimana rasanya orang tua, anak minta makan tapi kita tidak punya. Atau minta sesuatu kebutuhannya, bayar uang sekolah tapi kita tidak punya uang. Mungkin yang belum punya anak belum ngerasain. Ya, bukan mungkin, pasti yang belum punya anak nggak ngerasain. Saya bisa membayangkan bapak saya, Bapak Ibu, kami 8. Sekolah semua Bapak Ibu, 8. Orang tua saya tidak punya gaji. Hanya Rebo Kamis, segitu datang segitu habis. Gitu. Nah, kalau minta anaknya, saya masih ingat saya SMP itu uang sekolah saya 250. Setiap bulan kakak saya sekolah di Tarutung, di kota lain, kos. Harus ngirim uang tiap bulan. 8 orang Bapak Ibu, saya bisa bayangkan masing-masing anak. "Pah, mana uang sekolah?" Kadang belum ada, dia pergi kemana untuk mencari uang. Itu hati ini pasti tercabik-cabik. Tapi itu saja sudah tercabik-cabik. Kita orang tua tidak punya uang untuk memberikan apa yang dibutuhkan anak. Sekarang justru yang ditanyakan, mana korbannya? Kamu. Dalam hatinya, kamu yang akan saya korbankan. Tapi justru dengan begitu bijak sesuai dengan iman yang dia punya, kadar iman Abraham, Tuhan mau menguji dia supaya dia akan muncul lebih murni. Seperti emas murni yang tahan uji. Dia katakan Allah yang menyediakan korban. Itu juga adalah pernyataan iman. Pernyataan keyakinan bahwa iman Abraham tidak berhenti kepada apa yang dia lihat. Tidak berhenti kepada apa yang sedang di depan mata dia. Tetapi imannya adalah kepada Allah yang punya 1001 macam cara untuk menolong dia. Melalui pergumulan yang berat dan dahsyat, Abraham pasti berpikir seperti ini. Aku telah hidup sekian lama dengan Tuhan dan ia telah berjanji kepadaku. Aku tahu bahwa kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menepatinya. Tuhan telah berkata bahwa melalui Ishak anakku, semua bangsa di bumi akan menjadi diberkati. Dan anak ini meskipun satu-satunya, maka Tuhan akan memiliki 1001 macam cara untuk memberkati saya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyediakan yang terbaik buat dia. Apalagi itu buat Tuhan, bukan buat saya. Bukan buat saya, itu buat Tuhan.
pasti Tuhan akan sediakan gitu loh. Kalau buat saya aja Tuhan sediakan, apalagi buat dia. Ini buat dia loh gitu. Nah saya percaya kalau buat dia pasti lakukan yang terbaik. Karena dia adalah yang maha kuasa. Dan keyakinan inilah yang membuat dia bisa tegar. Dan berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi iman kita sangat menentukan perkataan-perkataan kita. Sangat menentukan kalimat-kalimat yang kita punya. Dan itu mewakili isi hati kita yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kita? Tetapi kita mau belajar kepada Abraham bahwa pemberian yang dia lakukan pada waktu itu, yang dia berikan sebagai yang terbaik, yang paling berharga dalam hidupnya, dia lakukan karena dia punya keyakinan yang pasti kepada Tuhan. Yang terakhir, pemberian itu adalah bukti ketaatan kita. Ya. Pemberian Abraham mempersembahkan Ishak itu adalah bukti ketaatan Abraham kepada Tuhan. Di tengah-tengah hati yang galau super berat. Ternyata Tuhan tidak membiarkan iman Abraham surut karena keadaan tersebut. Tuhan ingin supaya iman Abraham semakin cemerlang, semakin kuat dan semakin tangguh. Karena kelak dia akan disebut sebagai bapa orang beriman. Justru dasarnya adalah ketika dia meninggalkan tanah kelahirannya, sanak saudaranya dan keluarganya, rumahnya, itu adalah awal, bibit dari imannya untuk menjadi seorang bapa orang beriman. Dan kini iman itu diuji kembali. Tuhan ingin agar hamba pilihannya itu mengasihi dia lebih dari apapun juga, termasuk anaknya. Ini kalimat ini dipegang dulu ya Bapak Ibu ya. Tuhan ingin Abraham mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, bahkan lebih dari anaknya. Ternyata ini juga pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-37 dia berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mungkin saya kasih satu contoh. Ya, tapi kalau ada yang pernah seperti ini, jangan tersinggung ya. Tapi ini fakta-fakta dan realita di lapangan. Contoh misalnya gini. Ditanya misalnya, kenapa nggak ke gereja? Iya Pak, anak saya belum bangun. Yang membangunkan itu siapa? Yang membangunkan itu siapa Bapak Ibu? Yang menentukan dia bangun atau tidak siapa? Orang tuanya. Tetapi kok jawabannya anak saya belum bangun. Kadang-kadang itu hanya tameng doang kali. Supaya ada jawabannya. Kelihatannya tepat gitu, tapi sebenarnya ada faktor lain. Nah, kalau begitu, mana lebih penting? Tidur anak atau alasan kita atau Tuhan? Seberapa berharga Tuhan itu buat kita, maka sebesar itulah pengorbanan kita. Saya masih mengingat Bapak Ibu, dulu saya kan pelayanan di Jakarta ya. Itu saya bawa anak-anak itu. Saya bangunin Bapak Ibu naik motor. Saya pokoknya jam segini harus bangun, jam segini harus berangkat. Saya orangnya begitu. Pokoknya jam segini harus berangkat. Bahkan istri saya pernah saya tinggal. Ya karena buat saya komitmen. Ya, bukan berarti keluarga saya tidak berguna, tidak berarti, tidak bernilai. Enggak, tapi saya harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu anak dan bapak loh. Bagaimana dengan, mana lebih tinggi tempatnya, bapak, anak dengan harta atau uang? Harta aja kita susah ngasih, uang aja kita susah ngasih. Gimana dengan bapak anak? Wah itu berat.
Tuhan seringkali membawa kita ke dalam satu persoalan hidup yang sulit, tetapi tujuannya adalah untuk menguji iman dan kasih kita kepadanya. Tuhan ingin tahu seberapa besar komitmen kita dan kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besar komitmen dan kasih kita kepada Tuhan lewat apa yang kita hadapi. Dan saya mau katakan bahwa ketaatan adalah kunci yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Ketaatan memang tidak menyenangkan. Bahkan pada kenyataannya seringkali menyakitkan. Tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab, Nuh rela membangun bahtera. Beberapa tahun lalu saya khotbah ya. Selama ratusan tahun. Setelah dihitung ya. Selama ratusan tahun hanya untuk menunggu janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menghukum. Itu adalah pengorbanan. Karena imannya dibuktikan dengan ketaatan. Musa rela meninggalkan Mesir dan menjadi seorang pemimpin bagi Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala, selalu diolok-olok, diunek-unek kata orang Jawa bilang. Karena ketaatannya kepada Tuhan. Mesak, Sadrak dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. 7 kali lebih panas. Tetapi justru karena dia mau taat kepada Tuhan. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Demi ketaatannya kepada Tuhan. Yesus rela disalibkan demi ketaatannya kepada Bapaknya. Rasul Paulus rela ditolak, dicaci maki, dipenjarakan, dipukuli, meninggalkan keluarganya demi ketaatan kepada panggilan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah seberapa besar kasih kita kepada Tuhan dan seberapa besar ketaatan kita kepada Tuhan dan kita buktikan melalui pemberian kita. Sebab pemberian itu menjadi cerminan dari kasih dan ketaatan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kepadamu. Engkau menegur kami, mengingatkan kami. Layaklah Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Karena iman dan ketaatannya dibuktikan melalui pemberiannya. Anak yang dikasihinya satu-satunya, yang kau minta, dia rela mengorbankan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kami lakukan sebenarnya belum seperti apa yang Tuhan harapkan. Kalau Tuhan sudah mati bagi kami, berkorban buat kami, Tuhan juga sudah memelihara hidup kami dan memberkati hidup kami. Tetapi seringkali apa yang kami punya, apa yang kami miliki, kami sibuk dengannya. Bahkan lebih mencintai apa yang kami punya daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami belajar untuk taat seperti Abraham. Oleh karena keyakinan iman kami, karena kami mengenal Engkau. Mungkin selama ini kami menempatkan Tuhan hanya sekedar. Namun kami tidak menjadikan Engkau sebagai yang terpenting dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menyadarinya dan belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serah. Sekarang kita akan masuki sesi pengumuman. Sebelumnya saya ingin mengundang untuk adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh bangkit berdiri. Ya,
terbaik, jemaat yang setia semua. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk kegiatan selama seminggu berjalan seperti biasa. Ada di hari Kamis ada permata, kemudian ada doa malam di setiap hari Jumat, dan juga ada kebaktian PRBK di setiap Sabtu. Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini, yaitu ada Ibu Rahelita. Ya, sepertinya tidak hadir hari ini. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Untuk doa persembahan dipimpin oleh Ibu Susi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami semua telah berkumpul bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati dalam kesehatannya dan berkati dalam pelayanannya ya Bapa. Sebentar kami akan menyampaikan firman, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Berkati dan kuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Benar Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kasih-Mu itu selalu nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Walau kami berubah, tetapi Engkau tidak pernah berubah. Dan kasih-Mu terus akan melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada kesempatan ini. Rinduan kami supaya apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan dan berbau harum di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Kau akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka, bahkan dalam studi mereka, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat yang boleh hadir. Kau juga akan terus memeliharakan hidup mereka, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam setiap langkah-langkah mereka.
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan dan beban Engkau kuatkan, teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan pernah goyah dan mereka terus akan menanti-nantikan Tuhan dan pertolongan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Dan kami mohon supaya Tuhan yang akan terus menolong setiap anak-anak-Mu, jangan membiarkan mereka menjadi lemah, tetapi kuatkan mereka sehingga mereka terus akan punya semangat dan iman yang kuat di dalam Engkau. Khususnya kami berdoa buat mereka yang sedang undur dari hadapan-Mu ataupun mereka yang sedang tawar hati. Bangkitkan iman mereka dan kuatkan, teguhkan iman mereka supaya mereka terus akan merindukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan untuk Ibu Suratin, untuk Ibu Hermin, bahkan anak-anak-Mu yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur boleh menjamah dan menyembuhkan sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini, Bu Rahelita. Kau berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dengan bertambahnya usianya, dan dia boleh semakin setia kepada Tuhan. Berkati keluarganya dan berkati hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk pemimpin-pemimpin kami yang masih bertugas sampai saat ini. Urapi pakai mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan maksimal. Bahkan ketika pergantian kepemimpinan berlangsung, pemimpin yang akan datang itu bekerja lebih baik lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena itu Tuhan akan menjamah mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Engkau sendiri yang akan menjamah mereka dan mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, tetapi untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan pulang, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.